Pemirsa, aquascape adalah kreasi untuk menghias akuarium Anda dengan cantik dengan menggunakan tanaman air, batu koral, dan juga kayu apung sehingga tercipta landscape bawah air yang cantik. Nah, dalam tutorial kali ini kami akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menciptakan aquascape yang menarik di rumah Anda. Ini dia caranya. Kita simak. Pemekaran rumah mungkin menjadi hal yang biasa. Bagaimana dengan tanaman air? Kali ini saya sudah berada di Green Box Desain Aquascape bersama Mas Irwan. Halo Mas Irwan. Halo. Ya, di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah tanaman air dengan desain aquascape. Nah, Mas Irwan, untuk pertamanya ini aquascape itu apa sih, Mas? Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang belum tahu tentang aquascape ini. Aquascape itu dimulai sebagai sebuah hobi di mana kita memelihara tanaman air di dalam rumah. Oh gitu. Ya, seperti layaknya sebuah taman yang di darat, gitu. Nah, kalau aquascape ini ada macam-macamnya nggak, jenis-jenisnya gitu? Apa cuma satu macam aja? Aquascape pada awalnya hanya satu, yaitu memelihara tanaman. Tapi dengan berjalannya waktu, orang mulai dengan kreativitas mereka menciptakan berbagai aliran dalam tanda kutip gitu. Seperti misalnya yang pertama adalah hardscape. Itu adalah di mana kita fokus pada bebatuan dan kayu dengan minimal pada tanaman. Yang kedua adalah iwagumi, yaitu kita membuat sebuah pemandangan seperti kita melihat sebuah gunung dari jauh. Itu fokus gunung. Jadi dia menggunakan bebatuan disusun dengan cara sedemikian rupa dengan satu jenis tanaman di bawah. Terus yang ketiga, dan kemungkinan yang tertua adalah Dutch style. Itu dia menggunakan berbagai jenis tanaman air yang banyak warnanya. Merah, ungu, dadu, dan sebagainya. Disusun seperti taman Belanda. Di mana seperti taman tulip Belanda. Warnanya tuh semua gitu. Jadi mungkin yang lebih bervariasi, lebih full color ini tipe yang terakhir nih ya Mas Irwan ya? Yang paling terakhir sebenarnya itu adalah yang paling baru, yaitu nature style. Di mana kita mengambil sebuah style, ibaratnya kita mengambil sebuah pemandangan di bawah sungai, di alam, dan kita memindahkan pemandangan itu ke dalam rumah kita. Menciptakan sebuah pemandangan yang natural. Oh gitu, jadi benar-benar apa yang kita lihat di alam ada di dalam rumah dan di dalam akuarium gitu. Betul, ya? Betul. Oke deh. Untuk membuat aquascape ini nih Mas, alat dan bahan yang digunakan apa aja ya Mas? Bahan dan alat yang digunakan untuk aquascape, yang pertama adalah kayu, kedua adalah batu, ketiga adalah media tanam, pupuk dasar, tanaman air, pinset, dan gunting. Nah, setelah alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi, yang pastinya pemirsa kita membutuhkan akuarium yang ada di sini sekarang. Nah, selain akuarium ini ada alat dan bahan tambahan lagi nggak nih Mas? Ada. Sebelum kita mulai membuat aquascape, kita memerlukan perangkat dasarnya dulu, seperti contohnya filter, CO2, pendingin air, dan lampu. Untuk membuat aquascape ini langsung aja kali ya Mas, ya langkah pertama yang kita lakukan apa nih? Yang pertama adalah kita dengan aquascape ini kita menaburkan pupuk dasar dulu. Ini adalah gizi yang tanaman perlukan untuk tumbuh. Hancurkan saja dan tebal. Dihancurkan begini. Oke. Ini biasanya butuh berapa banyak nih Mas? Biasanya untuk ukuran segini sekitar 2 atau 3 tablet cukup. Oh cukup. Iya. 2 atau 3 tablet saja. Kalau misalnya kita berbicara tentang batunya nih, kok ada nggak sih batu-batu tertentu yang nggak bisa buat di aquascape ini? Ada.
beberapa jenis batu yang kita tidak boleh pakai adalah yang merubah parameter air. Misalnya ada beberapa batu yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Ada juga beberapa batu yang mengandung kapur. Batu kapur kita tidak boleh pakai karena itu mengubah parameter air. Tanaman tidak sehat kalau begitu. Kalau misalnya itu tadi batu ya, Mas ya. Betul. Sekarang kalau misalnya kayu, jenis kayu yang digunakan itu untuk aquascape ini kayu yang seperti apa? Kayu yang kita pakai untuk apa sih? Memang betul, setiap kayu sekeras apapun suatu hari akan lapuk. Tapi kita akan memilih beberapa jenis kayu yang dia memakan waktu tahunan, beberapa tahun untuk lapuk. Yang bisa kita dan juga tidak boleh menggunakan kayu yang banyak getahnya seperti pinus. Tapi beberapa kayu, contohnya kayu rasa mala. Namanya kayu rasa mala. Ada juga yang menggunakan kayu teh. Ada juga yang menggunakan kayu yang sudah ada di rawa. Jadi kayu mati yang ada di rawa. Kira-kira ada nggak sih tips-tips tertentu gimana caranya buat menyusun batu sama kayu-kayu ini biar lebih terlihat cantik atau aman, atau mungkin ada tipsnya dari Mas Irwan? Kalau ke pemirsa di rumah yang ingin membuat aquascape, saya sarankan adalah kayu ini direndam dulu. Tapi perendaman itu tergantung besarnya kayu bisa 1 sampai 2 minggu. Jadi saya sarankan kalau memang ingin cepat adalah kayu, kalau kita sudah bisa merendam kayunya, dia akan otomatis akan tenggelam sendiri. Tapi kalau kita menggunakan kayu kering, maka kita harus susun batunya sedemikian rupa supaya kayu itu tidak mengangkat. Karena sangat berbahaya jika kayu itu ngambang, batu akan berjatuhan dan mengenai kaca akuarium. Oh gitu, berarti. Jadi kalau kita ada waktu, saya sarankan untuk direndam dulu. Direndamnya itu dengan air biasa aja? Betul, dengan air biasa. Kalau mau cepat direbus bisa, tapi itu akan... bisa direbus juga. Tapi itu akan menggunakan banyak gas dan pemborosan. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa, kalau misalnya punya waktu lebih, mungkin bisa kayunya tadi direndam dulu. Oke, selanjutnya. Oke, ini sepertinya semua tanamannya udah ditancep-tancepin ya, Mas ya. Udah disusun, udah dihias. Tapi kok ini masih tiduran gitu nih, Mas, tanamannya. Nggak berdiri, nggak tegak gitu. Karena kita belum isi air, tanaman air tuh rata-rata begitu, dia sangat lemas. Tapi begitu kita isi air, maka beberapa tanaman itu semua akan mulai berdiri seperti asalnya. Jadi harus kita isi air dulu nih sekarang ya. Oke deh. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini, mungkin dari kotoran si tanah ini tadi naik ya, Mas ya. Nah itu nanti gimana tuh? Itu kita menggunakan filter. Akuarium itu harus ada filternya untuk menyaring kotoran ya. Tapi setiap kali kita isi akuarium biasa tuh akan keruh dulu selama beberapa jam. Oh gitu. Nah, sampai beberapa hari, misalnya sekitar 2 hari gitu. Filter itu sudah bekerja, maka air akan jernih kembali. Oke. Nah, mungkin buat pemirsa di rumah yang ingin melihat karya-karya dari Mas Irwan, bisa mengakses ke sosial medianya Mas Irwan. Ada di mana, Mas? Di Instagram, GD Aquascapes. Di Instagram, GD Aquascapes dengan S di belakang. Oke, ini nanti setelah airnya penuh, langkah selanjutnya harus seperti apa nih, Mas? Yang pertama adalah kita lihat apa daun-daun yang mengambang, kita angkatin dulu. Terus yang terakhir adalah kita sudah bisa pasang lampu untuk pencahayaan supaya tanaman itu bisa tumbuh. Nah, untuk lampunya ini apakah ada yang khususnya atau ketentuan-ketentuan tersendiri? Untuk pemirsa di rumah yang memulai aquascape pada pertamanya, lebih baik menggunakan lampu yang sudah ada di pasaran. Mereka sudah diciptakan untuk menghidupkan tanaman di dalam air. Karena tanaman air memerlukan spektrum tertentu yang menyerupai matahari. Nah, jika sudah lebih mahir bereksperimen, maka kita bisa menggunakan LED yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan beberapa jenis lampu lainnya gitu. Oke,
Jadi seperti itu pemirsa. Nah, buat Anda yang ingin mencoba membuat aquascape ini, tentunya Anda harus sabar karena membutuhkan waktu sekitar 2 bulan tanamannya bisa tumbuh. Oke, sekian tutorial kali ini, kita kembali ke studio.